Anda masih bersama Benang Merah. Lalu jenis senjata apa saja yang menjadi senjata favorit para kelompok radikal, para teroris ini? Pak Ali, biasanya jenis-jenis senjata apa sih yang jadi favorit para kelompok radikal ini? Ya, ada dua jenis. Yang pertama jenis pistol, tentu yang mereka datangkan pistol beneran, pistol otomatik. Biasa mereka membeli pistol jenis Beretta. Ada kemudian beberapa waktu lalu ditangkap di Solo. Juga ada yang terbaru dari kelompok ini adalah Glock, di mana Glock ini sebetulnya pistol yang hanya dimulai oleh pihak tertentu saja, oleh tim elit polisi. Tapi kemudian mereka juga mendatangkan laras panjang. Ada dua jenis yang ideal yang mereka sering datangkan. Pertama jenis senjata Armalite atau M16. Yang kedua Kalashnikov atau AK-47. Di mana kita tahu di hutan yang dibawa oleh kelompok Santoso kemarin kebanyakan juga senjata-senjata yang tipikal dua ini. Kalau tidak M16 juga AK-47. Nah, terkait Glock, ini kan banyak juga dipakai oleh polisi. Nah, kok mereka bisa masuk? Apakah artinya mereka bermain? Iya. Begini Mas Aryo, saya bisa katakan teknologi yang mereka pakai sebetulnya lebih dulu daripada yang dipakai oleh polisi. Tahun 2000 kami sudah membawa handphone yang pakai satelit, di mana setiap ada langit saja handphone itu bisa dipakai. Di tengah laut, di pinggiran Jenderal Santos, di pinggiran Tinakarang atau di Sangir, itu bisa dipakai. Dan saya bisa pastikan juga polisi Indonesia belum pegang Glock, kita yang di sana sudah pegang Glock. Glock itu lebih dulu dipakai oleh kita yang berada di Filipina, dan kemudian ada sebagiannya juga dikirim ke Indonesia. Oke. Nah, kalau terkait senjata, kita lihat Santoso bawa 16. Itu kira-kira senjatanya dari mana ya? Saya pikir sebagian besar senjata mereka itu sisa-sisa konflik yang ada di Ambon, sisa-sisa konflik yang ada di Poso, juga senjata yang dikirim dari Filipina ke Indonesia. Mas Romli, Anda tahu? Kita tahu ada bom Tamrin, kemudian ada Santoso, ada Nurdin M-Top, Dr. Azhari. Itu semua mereka senjata-senjata itu dari mana? Jangan-jangan Anda lagi yang masukin? Bisa jadi, karena udah berpindah tangan. Tapi kalau kita bisa melihat itu senjata itu produkan mana. Ketika menjadi BB kita bisa lihat itu senjata produkan mana. Karena kan setiap negara itu memiliki kode-kode registrasi tersendiri. Jadi ada berapa belas huruf itu ini untuk kode Asia, ini Indonesia dan sebagainya. Karena Code Hartford itu yang beredar di Asia kan lisensinya itu Filipina, Singapura. Ada lisensi dari Code Hartford USA itu. Itu di dua negara itu untuk Asia Tenggara. Jadi senjata-senjata itu saya pastikan karena tidak mungkin dia mendapatkan dari pihak Indonesia. Karena Indonesia saya tahu sendiri, Bapak Agus bisa menjelaskan bagaimana ketatnya di Indonesia itu tidak mungkin lepas. Saya tambahkan Mas Aryo, jadi kalau untuk M16 itu secara spesifik ada 3 yang beredar dan kemudian dibawa ke Indonesia, yang langsung produk Amerika. Di safety-nya, itu kan di atas safety-nya itu memang ada made in USA, made in Singapura dan made in Filipina. Itu secara kasat mata kita bisa tahu bahwa senjata ini adalah datang dari sana. Baik, Pak Agus, kita tahu kalau polisi misalkan permajaan atau membeli senjata, begitu katakan laras panjang atau jenis handgun, itu kan biasanya senjata yang lama disimpan. Nah, bagaimana polisi bisa memastikan senjata yang lama disimpan itu kemudian tidak disalahgunakan, bahkan dijual ke kelompok-kelompok radikal? Karena itu beberapa kali dalam kasus itu terjadi. Iya. Pertanyaannya sadis ini. Berat jawabnya. Iya. Jawabnya ringan, pertanyaannya sebetulnya yang salah gitu kan. Kalau kita dikatakan menjual itu resikonya sudah pasti besar, ya Mas. Karena jangankan kita, masyarakat sipil saja